Polda Jambi ajukan sejumlah situs judi online untuk diblokir ke Kementerian Komunikasi dan Digital. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tutup TPS ilegal di Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi, luar kota. Seorang remaja korban pembegalan di kota Jambi menderita luka serius hingga harus mengalami amputasi pada bagian kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Selasa 7 Oktober 2025. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Malika Hijriati Dewi. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, Polda Jambi terus melakukan langkah tegas dalam memberantas praktik judi online yang marak di masyarakat. Dalam beberapa bulan terakhir, Polda Jambi telah mengajukan 2.180 situs judi online untuk diblokir ke Kementerian Komunikasi dan Digital. Kepolisian daerah Jambi terus berupaya menekan penyebaran praktik situs judi online yang tersebar marak di jejaring media sosial. Dari hasil pemantauan, Polda Jambi telah mengajukan 2.180 situs judi online untuk diblokir ke Kementerian Komunikasi dan Digital. Kasubdit Penmas Binhumas Polda Jambi, Kompol Amin Nasution mengatakan, praktik judi online tak hanya merugikan secara ekonomi, namun juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis bagi para pemainnya. Polda Jambi terus gencar melakukan sosialisasi dan patroli cyber untuk mencegah penyebaran situs-situs perjudian yang makin masif di dunia maya. Dari hasil patroli cyber ini, terdeteksi mayoritas situs tersebut menggunakan server dari luar negeri dan pengguna situs judi online tak hanya orang dewasa namun juga pelajar. Kompol Amin mengimbau masyarakat agar tidak tergiur dengan janji kemenangan instan yang ditawarkan situs judi online. Aktivitas ini dapat menyebabkan kecanduan dan kerugian finansial, bahkan mendorong pelaku melakukan tindakan kriminal untuk menutupi kekalahan. Upaya pemblokiran ribuan situs ini menjadi bagian dari pembersihan ruang digital, agar tidak menjadi sarana penyebaran perjudian dan pelanggaran hukum lainnya. Masyarakat juga diminta aktif melaporkan situs atau aplikasi mencurigakan kepada pihak kepolisian agar segera ditindaklanjuti. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, persoalan judi dan pinjaman online marak terjadi di kalangan penerima manfaat bantuan sosial di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pendamping PKH diminta aktif untuk memantau penggunaan bantuan sosial. Peringatan keras diberikan bagi para penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH agar menjauhi seluruh bentuk perjudian hingga pinjaman online. Aktivitas ilegal ini tak hanya merugikan KPM secara finansial, namun juga berpotensi menyebabkan pencabutan status kepesertaan dan penghentian bantuan sosial. Koordinator PKH Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Zulkarnain, mengatakan pada tahun ini jumlah KPM yang masuk dalam data PKH berjumlah 10.105 orang. Dari jumlah tersebut, 30 KPM diantaranya tengah dilakukan asesmen dan verifikasi oleh pendamping PKH untuk sanggahan data. Pendamping PKH terus berupaya melakukan pemantauan intensif terhadap KPM, terutama terhadap KPM yang disinyalir menggunakan bantuan untuk kegiatan yang tidak produktif. Kami menjelang sampai finalnya penataan itu terus melakukan verifikasi dan asesmen terkait KPM-KPM yang terindikasi hal tersebut. Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi penerima PKH dalam penggunaan dana bantuan sosial agar tepat sasaran. Kliva, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, sampah menjadi persoalan lingkungan yang hingga saat ini masih sulit dituntaskan di Muara Jambi. Banyaknya TPS ilegal menjadi salah satu penyebab terjadinya penumpukan sampah di Kabupaten Muara Jambi. Permasalahan sampah masih menjadi persoalan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Muara Jambi. Wilayah yang luas membuat produksi sampah di Muara Jambi kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Lokasi penampungan yang jauh membuat titik pembuangan sampah sementara alias ilegal di sejumlah desa semakin marak. Keberadaan TPS ilegal ini meresahkan warga karena mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan warga. Seperti yang terjadi di Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi luar kota. Keberadaan TPS ilegal ini dikeluhkan warga setempat karena berada di pinggir jalan poros. Salah seorang warga, Imam, mengatakan polemik sampah telah berlangsung sejak 2 tahun lalu. Sampah di TPS ilegal tersebut tak hanya berasal dari masyarakat sekitar, namun juga dari masyarakat luar. Masyarakat banyak, kadang di dalam kota, ada yang di lingkungan setempat. Tapi alhamdulillah pada hari ini Bapak Bupati memang betul-betul melaksanakan tugasnya untuk menghimbau sampah ini. Jalan keluarnya itu tadi, kalau sudah ini ditutup memang harus ya ada tempat yang lain gitu maksud saya itu. Menyikapi keluhan warga, pemerintah Kabupaten Muara Jambi langsung menutup TPS ilegal di Desa Pematang Gajah dengan cara menanam pohon di lokasi yang semula dijadikan TPS. Bupati Bambang Bayu Suseno mengatakan selain akan menutup seluruh TPS ilegal, Pemkab Muara Jambi juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memilah sampah dan bergabung dengan kelompok swadaya masyarakat yang bergerak dalam pengelolaan sampah di desa masing-masing. Kita akan ngatur TPS khusus Jaluku sehingga sampah-sampah di Jaluku ini dapat kita atasi di tempat pembuangan sementara, di tempat pengelolaan sampah sementara kita atur itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada skema, ajak juga developer untuk juga bisa kerjasama karena semakin hari pertumbuhan perumahan juga semakin tinggi. Dalam sehari produksi sampah rumah tangga di Kabupaten Muara Jambi mencapai 40 ton. Selain kurangnya armada angkutan sampah, persoalan sampah juga disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, jalan lintas timur Sumatera di wilayah Kabupaten Muara Jambi, tepatnya di Kecamatan Sekernan, kembali rusak. Jalan yang baru saja diperbaiki, saat ini kondisinya berlubang dan membahayakan pengendara yang melintas. Inilah kondisi jalan lintas timur Sumatera Jambi menuju Pekanbaru Riau yang baru saja diperbaiki secara gerakan sapu lubang, kini kembali rusak dan bergelombang. Kerusakan diduga akibat kendaraan yang melintas melebihi tonase dan guyuran hujan yang membuat lubang semakin dalam. Batu kerikil yang digunakan untuk menutup sementara lubang jalan kini telah berserakan bahkan keluar dari badan jalan yang sebelumnya diperbaiki oleh petugas. Salah seorang warga Desa Pematang Pulai, Samsu, mengatakan kondisi jalan yang berlubang telah terjadi sejak awal tahun lalu. Pemerintah sudah sering melakukan perbaikan, namun kembali rusak. Samsu berharap perbaikan jalan dilakukan secara mantap dengan menggunakan aspal, karena jalan rusak tersebut kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kemarin dia punya kan, masih lagi berlubang. Itu kan kita pasang rambu-rambu kemarin. Nampaknya agak itu nampak lagi. Berlubang lagi ya? Iya, berlubang lagi. Kerusakan jalan nasional yang baru saja diperbaiki juga terlihat di Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muara Jambi. Kendaraan yang melintas dari arah Provinsi Jambi menuju Pekanbaru Riau terpaksa harus mengurangi kecepatannya karena kondisi lubang yang cukup dalam dan lebar. Salah seorang pengendara, Aji, berharap jalan nasional tersebut dapat segera diperbaiki karena kondisi jalan sangat mengkhawatirkan pengendara, terutama pada malam hari. Kalau dilewati mobil, ini ternyata batu-batunya keluar, kenapa tidak diaspal Bang? Saya harap pemerintah bisa ngaspal jalan ini Bang, tidak bisa ditempel-tempel lagi Bang. Kondisi jalan nasional yang rusak tak hanya berdampak pada sisi kerugian ekonomi, namun juga meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Program makan bergizi gratis di Kabupaten Merangin terus diperluas. Program ini akan menyasar ke wilayah terpencil agar dapat menjangkau pelajar yang lebih membutuhkan bantuan karena minimnya akses. Untuk mendukung pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG Kabupaten Merangin, ditargetkan memiliki 48 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG.
Saat ini baru 1 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Merangin, dan 27 SPPG lainnya sedang dalam proses administrasi, pembangunan fisik, persiapan petugas, dan peralatan. Dari jumlah tersebut, beberapa SPPG diantaranya akan dibangun di daerah terpencil dan minim akses, yakni di Kecamatan Jangkat, Jangkat Timur, Tabir Barat, dan Tabir Timur. Kebijakan tersebut dilakukan agar program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini dapat menyentuh anak-anak yang lebih membutuhkan bantuan karena tinggal di daerah terpencil yang minim akses. Daerah terpencil tetap kita anukan nanti, itu seperti Tabir Barat, Tabir Timur, Jangkat ya, Jangkat Timur, itu nanti untuk daerah-daerah terpencil. Hingga saat ini, baru 2.244 siswa dan siswi dari 9 sekolah yang menjadi penerima manfaat MBG di Kabupaten Merangin. Zulhifni menambahkan, Pemkab Merangin berkomitmen berupaya untuk memperluas jangkauan SPPG agar program makan bergizi gratis dapat menjangkau seluruh peserta didik. M. Sobar, TVRI Jambi, melaporkan. 2 peserta P3K paruh waktu di Kabupaten Batanghari mengundurkan diri. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Ya, terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Ya, saudara, tahapan perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Kabupaten Batanghari telah memasuki proses pengajuan nomor induk pegawai. Pada tahap ini, didapati 2 orang peserta yang mengundurkan diri. Perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu di Kabupaten Batanghari telah memasuki tahap proses pengajuan nomor induk pegawai. Namun dalam tahapan ini, 2 dari 192 peserta mengundurkan diri. Pengunduran 2 peserta tersebut dibuktikan dengan tidak dilakukannya pengisian daftar riwayat hidup. Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Batanghari, Lida Didanti mengatakan, 2 orang peserta P3K paruh waktu yang mengundurkan diri tersebut terdiri dari formasi teknis dan guru. Pada saat pengisian DRH dari 192 orang yang kita usulkan, ada 2 orang yang tidak melanjutkan pengisian DRH dan telah kita lakukan konfirmasi. Peserta tersebut menyatakan bahwa mereka mengundurkan diri. Jadi yang kami usul sekarang ke BKN untuk diterbitkan NIP-nya ada berkisar sebanyak 190 orang. Lida Didanti menambahkan, proses pemberkasan P3K paruh waktu saat ini telah diajukan ke BKN untuk diterbitkan nomor induk pegawai atau NIP. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Puluhan tenaga kesehatan Kabupaten Tebo Senin siang kemarin kembali mendatangi kantor DPRD. Kedatangan tenaga kesehatan ini untuk mempertanyakan kejelasan status sebagai tenaga kesehatan kategori R4 yang hingga kini belum juga diangkat menjadi P3K paruh waktu. Di balik seragam yang dikenakan terdapat cerita panjang tentang pengabdian dan juga penantian panjang yang tak kunjung usai. Penantian itu sangat dirasakan oleh sejumlah tenaga kesehatan R4 Kabupaten Tebo. Ketidakjelasan status kepegawaian membuat tenaga kesehatan ini mendatangi gedung DPRD Tebo. Tenaga kesehatan yang merupakan perwakilan dari berbagai puskesmas ini menyuarakan aksi dengan damai tanpa membawa spanduk seperti aksi sebelumnya. Tenaga kesehatan ini hanya meminta penjelasan langsung dari pemerintah daerah dan juga DPRD Tebo terkait nasib dan kejelasan status kepegawaian yang tengah diusulkan beberapa waktu yang lalu. Kedatangan para tenaga kesehatan ini disambut langsung oleh Bupati Tebo, pimpinan Dewan, dan Kepala OPD terkait. Sejumlah perwakilan nakes yang bertemu langsung menyampaikan aspirasi di hadapan Bupati terkait kejelasan status mereka. Dari hasil yang disampaikan terlihat para tenaga kesehatan yang keluar dari ruangan menangis. Di hadapan para tenaga kesehatan yang tengah menunggu di luar,
Salah seorang perwakilan Nakes, Dela, menyampaikan bahwa hasil pertemuan dengan Bupati dengan keterbatasan anggaran pengangkatan P3K paruh waktu terpaksa masih tertunda. Meski demikian, Bupati Tebo tetap berupaya memberikan solusi melalui pembiayaan dana BLUD. Berarti kalau seperti kami Nakes itu Pak, dikembalikan ke puskesmas masing-masing bekerja seperti biasa dan akan diusahakan lewat dana BLUD untuk gajinya. Meski sedikit kecewa, namun tenaga kesehatan ini tak pernah berhenti berjuang dan juga masih menaruh harapan kepada pemerintah daerah agar dapat diangkat menjadi P3K. Intizam, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi menargetkan target tanam padi untuk mencapai swasembada pangan mencapai 100 hektar lebih. Dengan luasan lahan tersebut, pemerintah Provinsi Jambi tidak lagi bergantung dengan daerah lain dalam mencukupi kebutuhan pangan. Meski produksi padi di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan, namun kebutuhan konsumsi beras masyarakat juga meningkat. Kondisi ini menyebabkan Provinsi Jambi belum sepenuhnya mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan, khususnya beras. Pemerintah Provinsi Jambi saat ini menargetkan luas tanam padi lebih dari 100.000 hektar. Untuk mencapai swasembada pangan pada tahun 2026, luas tanam padi secara bertahap akan ditingkatkan hingga mencapai target 135.000 hektar. Untuk mendukung target tersebut, Pemprov Jambi akan mempercepat realisasi program irigasi dan optimalisasi lahan di sentra produksi padi. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan produksi beras secara signifikan dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan beras dari luar daerah. Luas tanam kita berharap kemarin bisa penambahan di atas 10%. 10%. Nah, di atas 10%. Kalau 2024 itu 92.000 hektar. Mungkin 2025 ini kita berharap di atas 100.000 hektar. Rumusdar menambahkan, selain akan meningkatkan luas tanam, Pemprov Jambi juga terus berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk petani dan pemerintah kabupaten kota. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kabupaten Batanghari saat ini memasuki peralihan musim. Untuk mengantisipasi terjadinya banjir dan longsor, BPBD mulai melakukan pemantauan terhadap bencana alam. Berdasarkan prediksi BMKG, peralihan musim kemarau ke penghujan mulai terjadi pada awal Oktober 2025. Hal itu ditandai dengan mulai meningkatnya intensitas hujan di wilayah dalam Provinsi Jambi, termasuk di Kabupaten Batanghari. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Batanghari, Solihin, mengatakan pada Oktober ini curah hujan yang terjadi dalam kategori menengah atau sedang. Sebagai langkah antisipasi ancaman bencana, pemerintah Kabupaten Batanghari melalui BPBD mulai melakukan pemantauan terhadap ancaman bencana alam. Tingginya intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir menyebabkan debit air Sungai Batanghari saat ini mulai meningkat. Berdasarkan perkiraan BMKG bahwa Oktober ini sudah masuk ke musim hujan pada deserian 1 dengan kategori menengah. Di kawasan daerah yang rawan longsor, ini kami himbau berdasarkan surat himbauan kami ke desa kelurahan kemarin agar waspada. Solihin mengimbau agar masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah bantaran Sungai Batanghari, untuk kembali mewaspadai mulai meningkatnya debit air sungai saat peralihan musim. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, pemerintah Provinsi Jambi melepas 150 orang kontingen PON bela diri yang akan berlaga di Kugus Provinsi Jawa Tengah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Asisten 1 Setda Provinsi Jambi Arif Funandar resmi melepas 150 orang kontingen PON bela diri Provinsi Jambi yang akan berlaga di Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Kontingen PON bela diri di Provinsi Jambi diharapkan mampu menorehkan prestasi di ajang olahraga nasional.
Gubernur Jambi yang diwakili Asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Arief Funandar, resmi melepas kontingen Pekan Olahraga Nasional Bela Diri Provinsi Jambi tahun 2025 yang akan berlaga di Kudus, Jawa Tengah. Ada 150 kontingen Provinsi Jambi yang diberangkatkan untuk membawa nama baik daerah di pentas nasional, dengan rincian 111 atlet dan 39 ofisial. Arief Funandar mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi mendukung penuh pengembangan prestasi atlet-atlet daerah yang berkompetisi dalam multi-event olahraga. Penyelenggaraan PON Bela Diri yang akan berlangsung pada 11 hingga 26 Oktober 2025 ini menjadi momentum evaluasi prestasi yang baik bagi setiap atlet-atlet daerah. Pemerintah Provinsi Jambi akan terus memberikan dukungan agar para atlet memiliki motivasi tinggi dalam bertanding, sehingga dapat memberikan prestasi yang membanggakan bagi daerah. Arief Funandar berharap kontingen PON Bela Diri Provinsi Jambi mampu menorehkan prestasi di ajang olahraga nasional. Mereka mengikuti PON yang pertama khusus bela diri di Kudus, Jawa Tengah. Tadi disampaikan bahwa jumlah pesertanya ada 111 peserta untuk 10 cabur ya yang dilombakan. Nah, dan kita mengirim sama ofisial kurang lebih 150 orang. Dan kami dari Pemprov Jambi tadi sudah sampaikan dalam sambutan Pak Gubernur mengharapkan bahwa kita disinilah ajang evaluasi kita. Nanti apa yang kurang tentu harus kita sikapi dengan bijak ya. Yang kedua, kita juga berharap dengan kegiatan ini mendapatkan meraih prestasi yang maksimal dan mengangkat nama daerah Provinsi Jambi. Dan tadi disampaikan Bapak Gubernur ya dalam hal Pemprov Jambi akan berkomitmen penuh untuk mendukung kegiatan olahraga di Provinsi Jambi dalam rangka meraih prestasi khususnya di tingkat nasional apalagi bisa sampai di internasional. PON Bela Diri tahun 2025 akan mempertandingkan 10 cabang olahraga dan diharapkan menjadi ajang untuk meningkatkan pembinaan olahraga bela diri yang berkelanjutan di tanah air. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, seorang remaja korban pembegalan di kota Jambi menderita luka serius hingga harus mengalami amputasi pada bagian kaki. Di tengah kondisi kritis, keluarga korban mengaku kesulitan membayar biaya pengobatan. Seorang anak berusia 13 tahun di Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, menjadi korban tindak kejahatan jalanan atau pembegalan. Peristiwa tersebut terjadi saat korban berada di kawasan Handil Jaya pada 8 September lalu. Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka serius pada bagian kaki. Bahkan jari kaki kiri terpaksa diamputasi akibat infeksi yang terus menyebar. Saat ini korban masih menjalani perawatan secara mandiri di rumah karena terbatasnya biaya untuk berobat di rumah sakit. Meski telah memiliki surat keterangan tidak mampu, namun pihak keluarga mengaku belum mendapatkan bantuan pengobatan secara penuh. Kalau Datuk menengok seperti itu, ini tak kuat lagi Datuk, dia orang jantungan. Makan obat tiap hari Datuk ni. Jadi kalau seperti ini supaya nak cepat sembuh itulah saya minta. Keprihatinan keluarga korban mendapat simpati dari anggota DPRD Kota Jambi, Ruby Salam, yang turun langsung meninjau kondisi korban. Ruby Salam mengatakan dirinya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan Kota Jambi agar korban mendapatkan perawatan hingga sembuh. Pasien adalah tanggungan dari SKTM Provinsi. Jadi saya berharap pihak pemerintah provinsi itu khususnya Rumah Sakit Raden Matahir untuk bisa menanggulangi pembiayaan SKTM-nya. Kasus ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah agar masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan tidak mampu mendapatkan akses pengobatan yang layak dan manusiawi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Setelah sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Ya, diantaranya perahu ketek masih menjadi pilihan masyarakat Kota Jambi, khususnya seberang Kota Jambi untuk menyeberangi Sungai Batanghari.
Ya, saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. SD Negeri 66 Kota Jambi terus berupaya memberantas buta aksara sejak dini. Pojok baca di setiap sudut sekolah menjadi solusi efektif pihak sekolah dalam memberantas buta aksara. Buta aksara masih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi dalam dunia pendidikan. Selain menghambat dalam mengakses informasi, buta aksara juga dapat menghambat masyarakat dalam mengembangkan potensi dan beradaptasi dengan perubahan. Memberantas buta aksara tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga orang tua dan sekolah. Di SD Negeri 66 Kota Jambi, berbagai upaya dilakukan pihak sekolah untuk memberantas buta aksara. Salah satunya dengan menyiapkan pojok baca di setiap sudut sekolah. Pojok baca ini diharapkan dapat menjadi media bagi siswa untuk membangun kebiasaan membaca sejak usia dini. PLT Kepala SD Negeri 66 Kota Jambi, Ilyadi Rofida mengatakan, sekolah setiap harinya rutin menggerakkan program literasi sebelum memulai pelajaran. Seluruh siswa diwajibkan membaca buku selama 10 menit. Kegiatan ini dilakukan untuk menanamkan kebiasaan membaca dan membangun minat baca siswa, serta membentuk kemandirian belajar. Untuk pemberantasan buta aksara, dari kelas 1 sampai kelas 6 kita selalu mendata anak-anak yang terlambat dalam membaca. Misalnya nanti setiap guru kelas yang lambat membaca akan kita bimbing satu persatu. Kemudian juga kita menerapkan literasi, menggalakkan literasi. Di setiap kelas juga kita adakan pojok baca. Untuk memastikan tidak ada siswa yang buta aksara, pihak sekolah juga melakukan pengecekan rutin terhadap siswa, terutama kelas 1. Setiap siswa dicek kemampuan membaca dan hasilnya didata sebagai bahan evaluasi. Salah satu wali kelas SD Negeri 66 Kota Jambi, Yudi Asanti mengatakan, saat ini tidak ada satupun siswa yang buta aksara. Namun, jika ditemukan siswa yang masih lemah membaca, guru kelas akan memberikan penanganan secara khusus. Di antaranya dilatih membaca secara intensif di sekolah. Untuk yang mempunyai kelambatan membaca itu biasanya dibimbing jika anaknya sudah pulang mungkin diberi waktu 15 menit itu agak terlambat pulang untuk dalam pendampingannya. Melalui program literasi dan pojok baca, SD Negeri 66 Kota Jambi berkomitmen untuk terus mendorong siswa menjadi generasi melek huruf dan berprestasi di sekolah. Alza, Adli, TVRI Jambi melaporkan. Musabaqah Tilawatil Quran tidak hanya menjadi ajang perlombaan, namun juga menjadi salah satu sarana untuk melahirkan generasi Qurani. Melalui kegiatan ini, generasi muda didorong untuk lebih mencintai, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Musabaqah Tilawatil Quran merupakan ajang perlombaan yang bertujuan untuk bisa menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran. MTQ diselenggarakan secara rutin di berbagai tingkatan, mulai dari desa, provinsi, hingga nasional. MTQ berperan penting dalam melahirkan qori dan qoriah berbakat yang mampu berprestasi dan juga mendalami makna kandungan dari Al-Quran. Pada tahun ini, MTQ ke-53 tingkat Kabupaten Kerinci diselenggarakan di Kecamatan Danau Kerinci Barat. Kegiatan ini diikuti sebanyak 452 kafilah dari 18 kecamatan. Dalam perlombaan, kafilah sangat antusias untuk bisa menunjukkan kemampuan dalam membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. MTQ tak hanya sekedar ajang perlombaan, namun juga dapat memberikan kesempatan kepada kalangan muda untuk lebih mendalami makna yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran. Untuk itu, kita berharap di samping lomba yang kita lakukan hari ini, pembinaan secara paralel bisa kita lakukan untuk persiapan kafilah kita untuk mengikuti MTQ di Muaro Jambi. Kepada para peserta MTQ, saya ucapkan selamat bertanding, tampilkan kemampuan terbaik dengan penuh semangat, keikhlasan, dan sportivitas. Melalui MTQ, pemerintah dan juga masyarakat Kabupaten Kerinci terus berkomitmen menumbuhkan generasi yang cinta Al-Quran.
Ajang tahunan kali ini diharapkan dapat melahirkan Kori dan juga Korea terbaik yang tidak hanya berprestasi, namun juga dapat menjadi teladan dalam mengamalkan nilai-nilai suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Perahu ketek masih menjadi pilihan masyarakat khususnya seberang kota Jambi untuk menyeberangi Sungai Batanghari. Selain hemat waktu, ongkos yang terjangkau juga menjadi alasan masyarakat tetap menggunakan jasa perahu ketek. Perahu bermesin kecil ini menjadi moda transportasi tradisional yang tak lekang oleh waktu. Meski kemajuan teknologi menghadirkan banyak alternatif, namun kehadiran perahu ketek tetap dibutuhkan, terutama bagi masyarakat di kawasan seberang kota Jambi. Dengan tarif yang terjangkau, perahu ketek tak hanya membantu mobilitas warga, namun juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Di balik suara mesinnya yang khas, perahu ketek menjadi saksi bisu kehidupan masyarakat tepian Sungai Batanghari yang bertahan di tengah perubahan zaman. Meski sederhana, namun perahu ketek masih menjadi denyut nadi transportasi masyarakat bantaran Sungai Batanghari. Alasan saya menggunakan ojek sampan ini yaitu agar saya tidak lelah berjalan dari seberang sampai ke menyeberangi Sungai Gentala, menyeberangi Sungai Batanghari. Cukup dengan uang Rp10.000 untuk satu kali penyeberangan, masyarakat dapat menikmati gemericik air Sungai Batanghari dari atas perahu ketek. Robi, TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Malika Hijriati Dewi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.